kembali lagi kita di garis tangan. Dan di sebelah kiri saya masih ada Tantri dan juga Santi. Namun ternyata Santi, salah satu dari kandidat wanita yang terpilih, tadi dikuak oleh Rudy. Ternyata sudah menikah dan sudah memiliki suami dengan segala macam permasalahannya. Artinya, Santi, Ya, Mas Surya. kamu sudah punya suami, kamu akan tetap di sini atau bagaimana? Mungkin saya menunggu kepastian dari dia dulu. Oke, artinya Santi mundur. Saya mundur. Mundur. Oke, terima kasih Santi. Ya. Dan artinya di sebelah kanan saya ada Riva dan juga sebelah kiri saya ada Tantri. Kedua-duanya tadi sudah dibuka, dikuak oleh Rudy dan juga Arbi. Namun selanjutnya terserah keputusan mereka berdua. Apakah mereka akan berjodoh, akan meneruskan ini atau tidak. Tantri, Ya, maksudnya. melihat apa yang tadi diakui oleh Riva. Riva juga sudah dikuak habis-habisan oleh kedua expert kita. Ya. Kamu Menurut aku kalau untuk suatu hubungan tuh nggak bisa main-mainnya, dan aku juga nggak suka dengan masa lalu dia yang mana? mengumpulkan apa sih tentang makhluk astral kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu, maksudnya Masa lalu, takut kan? aja. Walaupun masa lalu bisa aja nanti dia kedepannya kayak gitu lagi. Jadi terserah. Tantri dan Riva mungkin bisa saling berhadapan. Maksudnya jujur, aku sebenarnya nggak suka dengan physically dia karena aku sukanya bule. Oh, Aku sukanya bule. kenapa nggak bilang dari tadi? Aku nggak enak ngomongnya, takut menyakiti hatinya dia. Sorry Enggak, aku Riva. aku nggak merasa tersakiti. Ya, Makasih, makasih untuk ya kamu udah mau maju untuk dipilih sama aku. Oke. Ya. Artinya, sorry Riva. Oke. Sorry Riva. artinya kalian berdua tidak saling memilih atau tidak cocok. Yes. Tidak bisa dipaksakan ya, Rudy, Arbi ya? Tidak bisa dipaksakan. Oke. Dan apapun yang terjadi hari ini, apa yang dikuak oleh kedua expert kita, kamu tidak menyesali itu? Tidak, Kamu juga tidak menyesali itu? Tidak sama Kamu sekali. tidak merasa ini adalah aib atau apapun? tidak. Tidak? Oke. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kamu lebih baik lagi ya. Oke. Mereka berdua tidak cocok, namun pemirsa garis tangan, kita masih punya beberapa atau banyak sekali kandidat pria dan kandidat wanita yang masih mencari cinta sejatinya. Terima kasih, silakan kalian berdua untuk kembali. Ya. Oke, dan terima kasih juga Rudy dan juga Arbi. Kita akan bertemu lagi nanti sesaat lagi. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa garis tangan, siapakah kandidat selanjutnya yang berkesempatan untuk menemukan jodohnya malam hari ini di garis tangan? Kita masih punya banyak sekali kandidat pria di sebelah kanan saya dan banyak sekali kandidat wanita di sebelah kiri saya. Sekarang giliran para wanita yang akan saya pilih. Saya akan memilih satu di antara 29 kandidat wanita yang tersisa. Dan yang terpilih malam hari ini adalah nomor 3. Mela, seorang wanita berusia 36 tahun. Seorang penyanyi yang menarik ini ingin memiliki jodoh yang bisa menerima Mela apa adanya. Fakta hidup seperti apakah yang dijalani oleh Mela? Oke, pemirsa garis tangan, di sebelah kiri saya sudah ada kandidat wanita yang terpilih. Namanya? Ella Melawati. Ella Melawati. Oke. Sebelum kamu memilih 3 di antara kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita, saya mau tanya, kamu ingin cari suami, cari pacar? Maunya sih suami. Suami, ya, oke. Maunya si suami. Kalau begitu, kamu punya kesempatan memilih 3 orang pria. Saya pilih coba nomor 9. Nomor 9, oke, nomor 9.
2 lagi berarti. 2 lagi ya. Nomor 10. Nomor 10. Oke, nomor 10 di sebelahnya nomor 9. Dan 1 nomor lagi. Nomor 28. 28, silakan berdiri. Sudah 3 kandidat terpilih oleh Mela. Dan kamu sekarang boleh mengajukan 1 pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga kandidat yang sudah kamu pilih satu persatu. Oke, pikir baik-baik pertanyaan apa yang kira-kira akan kamu tanyakan karena jawaban mereka akan menentukan pilihan kamu selanjutnya. Buat kalian, saya mau tanya, karena saya kan udah divorce ya. Oke, sudah bercerai, jadi pernah menikah? Iya. Punya anak? Punya. Punya anak, oke. Sudah besar? Sudah besar. Oke, anak sama kamu berarti ya? Ya. Oke, hubungan dengan status kamu itu apa pertanyaannya? Menurut kalian itu status janda itu seperti apa? Terus kalau kalian menikah dengan seorang janda, apalagi janda punya anak ya, Iya. mau nggak kalian terima aku apa adanya? Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Mulai dari nomor berapa dulu yang ingin kamu tahu jawabannya? Saya coba nomor yang 28 dulu mungkin. Yang belakang, yang terakhir mau pilih justru. Nomor 28 silakan. Baiklah, kalau menurut saya status janda itu tidak masalah ya. Yang penting akhlaknya. Kalau masalah nerima nggak nerima, mungkin kita lihat ke depannya gitu. Bagaimana? Oh, ke depannya bagaimana? Jadi Iya. artinya kamu nggak punya tujuan hidup nih? Bukan nggak mau tujuan hidup ya Mas ya. Tapi kita kan belum saling mengenal lebih dekat seperti Oke, itu jadi kan. kamu ingin mengenal lebih lebih dekat dalam dulu. lagi seperti apa sih gitu. Oke, puas dengan jawaban nomor 28? Ya cukup. Oke, silakan. Berikutnya nomor 9 atau nomor 10? Nomor 9. Saya belum bisa menikah sama janda. Belum bisa menikah sama janda, oke. Menarik sekali. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, jadi jawaban jujur dari nomor 9. Kenapa? Kalau dia belum punya anak nggak apa-apa. Oh, jadi kalau dia belum punya anak, gak apa-apa. Jadi jandanya gak masalah. Iya. Tapi buntutnya yang masalah ya? Iya. Oke, ya gimana itu jawaban dia ya? Jujur lah. Jujur, tapi dibilang belum bisa, artinya Iya. bukan berarti tidak bisa ya? Oke, sudah puas? Ya cukup. Cukup, nomor 10 silakan. Ya kalau bagi saya janda itu hanya sebuah status ya, jadi nggak masalah sih. Yang terpenting dianya perilakunya seperti apa dulu. Tapi kamu siap menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak? Ya tidak masalah karena status saya juga sama. Duda ya? Oke, ini ada 2 jawaban yang berbeda dengan nomor 9. Tapi bukan berarti kamu juga tidak tertarik. Mungkin kalau kamu merasa tertantang untuk tetap memilih nomor 9 juga itu hak kamu ya. Tapi sekarang dari jawaban atau ketiga jawaban pria tadi yang sudah kamu pilih, kamu harus memilih 2 di antara mereka yang akan lanjut. 1 dulu. Nomor 10 mungkin. Nomor 10, oke. Hendy, seorang duda berusia 30 tahun, pernah menjadi korban perasaan dan tipikal pria yang setia. Hendy mencari sosok wanita cantik nan keibuan. Fakta apakah yang terkuak dalam diri Hendy? 1 lagi, artinya antara nomor 9 dengan 28. Nomor 28, oke, nomor 28 dan nomor 10 artinya nomor 9 yang katanya belum bisa sama janda, kamu tidak terpilih. Oke, ya udah kalau begitu kita lock ya nomor 10 dan 28. Ya. Oke, kalau begitu 10 dan nomor 28 kalian berdua terpilih. Iqbal berusia 28 tahun mencari wanita untuk sekedar menjalin hubungan. Apakah Iqbal berhasil menemukan sosok yang tepat? Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Dengan saya Hendy dan Iqbal Mas. Iqbal. Hendy dan Iqbal. Hendy dan Iqbal ini sudah dipilih oleh Ella atau Mela tadi ya. Ya. Dan artinya di sini kalian akan mendengarkan
pengakuan dari Mela tentang hidupnya dan masa lalunya. Apapun yang dia katakan, ya itulah Mela. Tapi nanti juga kita akan mendatangkan lagi expert kita untuk menguak sisi lain dari Mela lebih dalam lagi. Mela, mungkin Masa kamu lalu- bisa maju sedikit. Kebetulan saya juga salah satu orang yang nikah muda. Nikah muda, oke. Ya. Pada saat itu usia saya baru 15 tahun. Baru 15 tahun, oke. Ya. Kurang lebih kelas 3 SMP. 3 SMP, oke. Boleh tahu menikah karena dijodohkan, menikah terpaksa atau kecelakaan? Enggak, ketiga-tiganya. Oke, jadi apa nih? Kebetulan saya kan nyanyi ya. Oke. Sedikit cerita saya dulu. Waktu itu saya nyanyinya di daerah, ketemu sama mantan suami saya. Oke. Di situ kita kenalan. Emang sih singkat ya. Saya nikahnya itu pacaran kurang lebih nggak lebih dari 2 bulan. Pacar pertama atau pacar kesekian? Pacar yang kedua Kedua, oke. Iya. Tidak lebih dari 2 bulan lantas? nikah. Oke. Kenapa kamu memutuskan untuk menikah semudah itu? Kebetulan suami pacar saya dulu itu dia kan Oke. dia Beda dekati, keyakinan ya? beda keyakinan. Awalnya saya gitu, enggak lah gitu kan. Cuma saya tertarik dengan dia bilang, selain saya suka sama kamu, saya tertarik sama agama Iya. gitu kan. Dia sering datang ke rumah gitu. Oke. Sering nginep juga gitu di rumah tidur sama kakak laki-laki saya. Ya. Kebetulan memang bapak saya orang yang cukup dihormatin juga di kampung saya Ya. gitu. Kasakusuk lah gitu, terus akhirnya dipanggil lah bapak sama sesepuh kampung lah gitu, ditanya Ya. itu siapa gitu, katanya ada lelaki sering nginep di rumah gitu, dijelasin sama bapak gitu. Terus kata Pak Ustadz, ya udah tuh dinikahin aja katanya gitu kan, karena kan tujuannya baik Ya. daripada jadi fitnah. Ya dipanggil sama mama malam gitu kan, sini lu mau nggak nikah besok gitu. Ya. Hah, nikah? Iya ya kan, diceritain gitu sama mama kan. Ya udah, namanya saya juga lagi suka ya, lagi senang-senangnya, ya udah nikah aja gitu Oke. kan. Tapi ada masalah setelah itu? Setelah itu 3 bulan setelah menikah, Ya. ternyata punya istri. Saat itu dia memberi penjelasan gitu, katanya istrinya selingkuh. Kenapa kamu terdiam lagi? Saya Gak nggak apa-apa, langsung, keluarin aja, undang-undangnya keluarin. saya nggak langsung percaya, saya ikutin dia. Saya bilang, sekarang di mana posisi istri kamu? Saya mau temuin, saya mau tanya langsung. Ya. Gitu, saya tanya sendiri. Ketemu istrinya? Kita temuin waktu itu malam-malam, kita pergi itu sekitar jam 11 malam. Di rumah udah ribut-ribut, mama udah pingsan, udah kacau balau lah keadaan rumah ya. Mama nggak izinin saya untuk pergi gitu Ya. kan, tapi saya bersikukuh, saya mau pergi, Ya. saya mau buktiin sendiri gitu. Di situ ya saya ketemu dan si perempuannya mengiyakan gitu. Ya. Tidak. Di situ saya juga, karena saya juga berprinsip ya, dari kecil saya emang orangnya prinsip. Apa yang udah Tuhan kasih mungkin itu yang terbaik buat saya, karena saya juga pengennya nikah itu seumur hidup cuma sekali gitu Oke, kan. setelah ketemu istrinya? Saya bertahan, saya putusin, saya bertahan, saya mau buktikan sama dia juga kalau nggak semua perempuan loh gitu yang selingkuh gitu, ada juga perempuan yang bisa setia, bisa gimana gitu kan, sayang sama suami. Oke. Hal terberat, tersedih yang kamu rasakan pada saat itu apa? Orang tua, keluarga besar melarang, maksudnya nyuruh saya cerai. Saya pertahankan suami Iya. saya sampai saya diusir sama emak, sama abah. Tapi saya yakin mungkin ini yang terbaik dari Tuhan, saya benar gitu, karena kan katanya kalau kita udah nikah kita sepenuhnya hak suami. Ya. Itu saya pegang karena kan ajaran bapak, mama kayak gitu. Setelah 3 bulan itu
perangainya baru ketahuan gitu. Oke, seperti apa? Orangnya kasar, Dikasari seperti apa? dipukul. Kalau marah itu pisau golok pun bisa sampai di leher saya. Oke, apa yang kamu lakukan saat golok sampai di depan leher kamu? Saya pasrah. Saya bilang, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh aja. Gak apa-apa, cerita aja. Kalau mau menangis, menangis aja. Saya masih bertahan. Saya berharap. Kadang saya doa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya berubah. Saya nggak langsung minta cerai, nggak langsung apa. Setiap kali dia pukul saya, kalau saya mau pergi, dia pasti sujud di kaki saya, dia minta maaf, dia nggak ngulangin lagi. Saya bilang, sakit dipukul tuh sakit. Jadi kayak punya dua kepribadian suami kamu ya? Iya. Dan kamu saat dia bersujud, kamu luluh? Iya, saya kasihan. Soalnya dia bilang, aku kalau kamu tinggalin aku nggak punya siapa-siapa. Berapa lama kamu bertahan dengan dia? Ya mungkin sekitar 18 sampai 19 tahun. Sampai 19 tahun kamu bertahan, dipukuli, dikasari, selama itu? Iya. Akhirnya kamu berpisah bagaimana? Pada satu momen dia pulang kerja waktu itu, entah apa gitu, dia marah besar, kopi panas itu dia siram. Saya nggak tahu kenapa gelap mata, saya lihat langsung saya minum itu. Saat saya sadar, saya lihat mama sama papa. Gimana, kamu masih bisa lanjutin ini atau kamu punya hak untuk mau stop di sini atau mau lanjut? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya lanjut, nggak apa-apa. Nggak apa, kita tidak pernah memaksa kamu datang ke sini juga atas keinginan kamu sendiri, tapi kalau kamu juga merasa tidak ingin melanjutkan ini juga tidak masalah. Nggak apa-apa, Lanjutin aja. Kamu kuat untuk berdiri sekarang? Ya, Kuat? Oke. insya Allah kuat. Oke. Sebelum saya memanggil expert kita, saya ingin bertanya lagi satu hal sama kamu, Mela. Ya. Selama 19 tahun kamu menikah dengan suami kamu, di mana rumah tangga kamu penuh dengan tindakan-tindakan kasar dari suami kamu. Pertanyaannya adalah, selama 19 tahun itu kamu nafkah lahir batin terpenuhi atau tidak? Tidak. Kenapa? Saya yang kerja. Kamu yang kerja, tetap Iya. nyanyi. Iya. Artinya suami kamu tidak kerja apa gimana? Tadinya dia kerja, tapi mungkin karena orangnya terlalu idealis atau apa, saya nggak ngerti. Setiap kali dia nggak cocok sama atasannya, dia pasti berhenti. Akhirnya dia tidak bekerja, nganggur. Iya. Ini saya nggak ngerti, masih ada orang yang hidup dengan atau bertahan dengan keadaan rumah tangga seperti ini. Tapi apa, inilah hidup ya. Oke, dan sekarang pemirsa garis tangan, inilah dia Arbi. Oke, Arbi, apa yang bakal Anda lakukan terhadap Mela? Sebenarnya Metode apa kali ini? lebih untuk membersihkan emosi negatif yang ada di masa lalu sebenarnya. Oke, ini melalui energi juga? Ya, melalui media relaksasi dengan energi kembali. Oke, silakan. Oke. Ada izin boleh melakukan sesuatu? Oke. Boleh. Boleh minta air? Oke, melalui media air lagi. Dan sekali lagi ini tidak membuat Mela kehilangan kesadaran ya? Tidak membuat Ella hilang kesadaran. Oke, Full sadar. Ini sebagai penetralisir saja. penetralisir. Oke. Saya mulai. Silakan, Arbi.
boleh di Oke. Tunggu reaksi dulu. Oke. Butuh waktu berapa lama kira-kira dari dia minum sampai Arbi bisa melakukan Sebentar, Sesuatu. boleh Ella ke depan? Oke. Ke depan. Putar di sana ya. Oke. Fokus ke titik merah. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Sekarang keluarkan segala sesuatu energi negatif dalam tubuh Ella. Oke, lebih relax. Tarik nafas kembali. Keluarkan. Oke, tarik nafas. Oke, semakin nyaman, semakin rileks, lebih tenang, tetap buka matanya dalam kesadaran Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, biarkan Anda menceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan, jangan sampai ditahan dalam hati. Biarkan energi tersebut terkuras habis sampai Anda lebih tenang, lebih rileks ketika Anda bercerita. Oke, bisa kembali ke tempat. Oke. Oke. Mela, saya nggak tahu ya. Dari cerita kamu tadi, kamu cerita 19 tahun kamu bertahan tanpa nafkah. Tanpa kedamaian di dalam pernikahan kamu dikasari. Kalau perempuan normal sih rasanya tidak akan bertahan sampai 19 tahun. Iya. Pertanyaannya, apakah kamu tahu apa tidak? Atau mungkin kamu merasa atau pernah ada yang bilang, kalau kamu pernah dipengaruhi oleh ilmu hitam? Enggak, Tidak pernah ada yang bilang? enggak, Nggak pernah juga curiga? enggak. Atau justru kamu pelakunya? Enggak, saya enggak. Saya tahu hal-hal yang gaib gitu, tapi saya tidak meyakini. Boleh saya scan? Ya. Kalau kamu ngerasa berat, bilang ya. Ya. Ada berat di sini? Enggak. Enggak, oke. Ada yang ngasih sesuatu kayaknya. Ada yang Ada yang ngasih sesuatu memberikan sesuatu sama Ella? sama Ella. Tapi dia nggak sadar, Ella sendiri. Karena ketika energi tersebut terbentuk karena persepsi orang. Ketika orang tersebut tidak meyakini energi tersebut kadang muncul, kadang tidak. Oke. Bentuk energi seperti itu. Oke, atau mungkin di sebelah kanan saya tadi ada Mas Andy dan Iqbal ingin bertanya sesuatu mungkin Ada untuk apa Ella. nih, Bang? Oke. Maaf sebelumnya Mbak Ella, ini Ya. saya ada sedikit pertanyaan. Sama seperti dari Bos Uya tadi, kan Mbak mempertahankan satu hubungan itu selama 19 tahun lamanya dalam status suami istri, tapi sering ribut. Sementara saya juga berdiri di posisi yang sama, dan saya juga divorce, saya juga sudah bercerai karena hal perselingkuhan. Kan? Yang jadi pertanyaan, apakah Mbak Ella dari awal itu nggak sempat curiga gitu? Karena kan dia setiap hari di rumah orang tua saya. Kalau bujangan kan kita pertama yakinnya satu di rumah terus kan, nggak ada yang nyari, nggak ada gimana gitu. Oke, Iqbal ada pertanyaan lain mungkin? Mungkin ada satu pertanyaan Mas ya. Kan dia ini sudah nikah nih ya. Yang istri pertama ini kemana nih Mbak? Ngikut bareng berdua kah? Atau Enggak, jadi kemana gitu? pisah. Oh pisah, cerai? Anak-anaknya ikut saya. Cerai kah dia apa? Iya. Oh, langsung Karena cerai ya? kan ya, kalau kan tidak boleh bercerai. Oh, Nah, jadi kalau pisah dia pisah aja. Tapi anak-anaknya ikut saya. Pernah nggak dalam hidup kamu, kita bicara bukan dalam kehidupan pernikahan kamu deh ya, dalam kehidupan kamu, mengalami hal-hal mistis? Kalau kata mama, cerita mama, Oke. kecil tuh sering kesurupan.